Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian online Sansanatara kembali ke hadapan sahabat semua untuk berbagi informasi inspirasi, insya Allah mencerahkan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar tidak tertinggal kajian terbaru dari kajian online Sansanatara. Sahabat Sansanatara dimanapun Anda berada, bertemu kembali dalam kajian online Sansanatara, insya Allah mencerahkan. Dalam kajian online ke-6 kali ini, kita akan membahas tentang negeri yang diramalkan. Dalam sebuah kitab yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berjudul Al-Jifr A'zam yang memuat pernyataan-pernyataan Ali bin Abi Thalib tentang akhir zaman, disebutkan tentang adanya sebuah negeri yang akan membawa kejayaan Islam di akhir zaman. Negeri itu bernama Negeri Al-Yaban, dan negeri itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mayoritas penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, penduduk negeri itu berasal dari golongan A'jam, yakni orang-orang non-Arab. Ketiga, penduduk negeri itu baik-baik dan banyak yang dapat membaca Al-Quran. Keempat, negeri itu memiliki tanah yang sangat luas dan banyak orang berpindah ke negeri itu. Kelima, negeri itu memiliki lebih dari ratusan pulau dan di negeri itu tinggal keturunan-keturunan Rasulullah. Keenam, negeri itu banyak dinaungi gunung-gunung yang besar dan negeri itu sering dilanda gempa. Ketujuh, negeri itu menjalin hubungan luar negeri dengan negeri-negeri yang ada di sekitarnya, yakni negeri Cina yang berada di timur jauh dan negeri yang berada di belakang Laut Kuning, yang namanya sesuai dengan nama rajanya dahulu yang bernama Koreo, yakni negeri Korea. Dan kedelapan, di akhir zaman, negeri ini akan mencapai puncak kejayaannya, di mana pulau-pulau yang dimilikinya akan dibuka dan terbuka pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dan negeri dengan 8 ciri-ciri tersebut disebut dalam kitab Al-Jifr A'zam dengan nama Al-Yaban. Namun sayangnya diterjemahkan dengan keliru ke dalam bahasa Indonesia sebagai negeri Jepang. Padahal, jika kita mencermati ke-8 ciri-ciri tersebut, maka jelas-jelas merujuk kepada ciri-ciri negara Indonesia. Lalu, mengapa negeri Al-Yaban dalam kitab tersebut bisa diterjemahkan sebagai negeri Jepang? Jawabnya, karena kata Al-Yaban merupakan pelafalan dari kata Al-Yavan dalam lisan orang Arab. Dan bahkan dalam lisan orang Arab pun, Suwarna Dwipa, yakni nama Pulau Sumatera, dilafalkan sebagai Serendip. Dr. Menahem Ali dalam bukunya yang berjudul Aryo-Semitic Philology, The Semitization of Vedas and Sanskrit Elements in Hebrew and Abrahamic Text menyebutkan bahwa kata Yavan merupakan istilah serapan dari bahasa Vedic Sanskrit yang berasal dari kosakata Yava Dwipam yang kemudian mengalami transliterasi menjadi Jawa Dwipa yang artinya adalah Pulau Jawa. Sehingga sampai di sini akhirnya kita menjadi paham bahwa negeri Al-Yaban yang merupakan pelafalan dari kata Al-Yavan sesungguhnya merujuk kepada negeri Nusantara, di mana Pulau Jawa menjadi bagian darinya. Bahkan dalam buku berjudul Java, Past and Present, A Description of the Most Beautiful Country in the World, Its Ancient History, People, Antiquities, and Products tahun 1915, dinyatakan bahwa Javana atau Yavana, atau seringkali hanya disebut sebagai Java, adalah nama yang diberikan tidak hanya untuk Pulau Sumatera, tetapi juga untuk sebagian Pulau Borneo atau Kalimantan, dan semenanjung Malaysia, dan juga mencakup seluruh kepulauan Indochina. Dan bahkan dalam buku berjudul Histories of the Cultivated of Vegetables Comprising the Botanical, Medical, Edible, and Chemical tahun 1822, dinyatakan bahwa dalam literatur kuno yang berasal dari tahun 595 sebelum Masehi, disebutkan jika calamus atau sejenis bambu yang diperjualbelikan di pasar barat berasal dari East Indie atau Indonesia, dan atau juga disebut sebagai Javan, yang disebut oleh orang-orang barat sebagai Java, yang saat ini dikenal sebagai Java Island, yang dalam bahasa Sanskrit disebut sebagai Yavana atau Yawana, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Ezekiel pada tahun 595 sebelum Masehi dan juga pada era Alexander Agung.
Jadi semakin jelas adanya bahwa yang dimaksud dengan Yavana atau Yavan atau Al-Yavan di sini sesungguhnya merujuk kepada teritori Nusantara yang mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan seluruh kepulauan Indochina. Senada dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Al-Jifr A'zam, dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Duur 1520 sampai 1585, juga dinyatakan bahwa pada sekitar tahun 900-an Masehi, para wali abdal yang berjumlah 40 orang berkumpul di Baghdad, Irak untuk melakukan sebuah rapat pleno, mengkaji salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menubuatkan bahwa Islam akan bangkit dari timur. Pertanyaannya adalah, daerah timur sebelah mana? Karena Rasulullah tidak menjelaskan dalam hadis. Hasil rapat pleno, akhirnya para wali abdal memutuskan untuk mencari negeri di timur tersebut dengan mendasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang menyebutkan bahwa ciri-ciri penduduk negeri itu ada dua. Pertama, memiliki ciri-ciri fisik berada di tengah-tengah, dan kedua, memiliki tingkah laku yang baik. Akhirnya, para wali abdal pun melakukan kajian secara geografis, sosiologis, dan antropologis. Dicarilah suatu negeri yang secara geografis strategis, secara sosiologis beradab, berakhlak, dan berbudaya, dan secara antropologis berperawakan sedang, tidak pendek dan tidak juga tinggi. Kulitnya tidak hitam dan tidak juga putih, matanya tidak sipit dan tidak juga lebar. Dan atas parameter tersebut, maka kemudian diputuskanlah bahwa negeri timur yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya adalah Nusantara. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.